Pagi hari kemudian, pagi ini Jeber terbangun dan begitu bangun Jeber melihat Jenong masih tidur telungkup dan berselimut. Dan Jeber yang penasaran itu membuka selimut itu. Jeber lega, Jeber baru ingat, untung saja. Setelah bercinta semalam, Jeber memakaikan kembali pakaian Jenong agar tak membuat gaduh jika Wangsit dan Tutur pagi-pagi ketika bangun memergoki keduanya. Itu karena Wangsit sudah mewanti-wanti agar jangan sampai menunjukkan hal yang tidak pantas di depan Tutur, agar tak meracuni pikiran dan otak Tutur yang masih polos. Dan sepertinya pagi ini keduanya sudah berangkat ke pasar. Jeber pun membeluk Jenong dan membangunkannya. "Nong, bangun, udah pagi," ucap Jeber. Kini tak seperti sebelum-sebelumnya. Jeber terlihat lebih slow. Seketika Jenong langsung terduduk dan melihat jam tangannya. "Kawanan," ucap Jenong, lalu membuka pintu keluar warung dan berjalan menuju parkiran diikuti Jeber di belakangnya. "Nong, kemana?" tanya Jeber saat Jenong terus berjalan, dan hingga saat langkah kakinya terhenti. "Kemana, Bu? Apa dia sudah pulang?" tanya Jenong pada Jeber sembari tersenyum mengangkat pundaknya. "Embuh, ra ngerti." Sorry Ber, aku gak bermaksud. Aku tahu, aku gak marah kok. Aku ngerti pasti kamu gak enak sama dia kan?" ucap Jeber yang kini berubah total dan lebih sabar, yang membuat Jenong terheran-heran, namun senang dengan sikapnya kali ini yang terlihat lebih gentle. "Aku tidak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau minta maaf aja." "Minta maaf saja, supaya jelas, supaya dia tidak mengharapkan dan mengganggu kamu lagi. Kamu cat saja dia. Aku juga tidak akan melarangmu cat dengan siapapun. Kamu juga bebas berteman dan keluar dengan siapapun. Maafkan aku yang kemarin-kemarin egois dan terlalu posesif." "Kamu sudah posesif pada tempatnya. Aku justru lebih suka, asal gak berlebihan. Dan kamu percaya sama aku." "Aku percaya," ucap Jeber merangkul Jenong dan mengelus pundaknya. "Aku pulang dulu ya, mau mandi, lengket-lengket. Sekali lagi ya, semalam gak bebas, ada Mas Wangsit sama Tutur. Tapi semalam sudah 3 kali, emang dengkulmu gak lemes?" "Kan yang lemes dengkulnya, itunya kan masih keras, apalagi pagi-pagi gini. Ya, sekali aja." "Straight, kalau udah kena, lebih belok sebelok-beloknya. Tapi ini yang kamu mau kan?" Jenong tersenyum. Di pasar sendiri, Tutur dan Wangsit masih berbelanja. Dan hari ini Wangsit berbelanja tak begitu banyak, karena sore nanti akan pergi ke kondangan. Dan ketika Wangsit sudah selesai berbelanja, Wangsit mengajak Tutur mampir ke lapak atau toko penjual baju laki-laki yang masih ada di dalam pasar. "Tur, kita mampir dulu ke toko baju ya. Mas mau beliin batik untuk kita kondangan. Soalnya kemeja batik Mas udah lama." Iya Mas." Ya, keduanya pun masuk ke toko baju. Lalu Wangsit memilih-milih kemeja batik. "Ini cocok nih buat Jeber. Pasti dia suka yang motif gini." Mas jadi bingung. Mau pilih yang mana? "Tur, bagus mana yang cocok dengan Mas? Yang batik coklat, yang motif daun, apa yang biru, motif batu?" Yang motif batu Mas, yang warna biru." "Oke, coba Mas coba dulu." Iya Mas." Ya, Tutur pun menunggu sembari melihat-lihat kemeja. Dan tak lama kemudian, "Tur, gimana?" Apik Mas, ganteng." "Masa sih?" Iya." "Bentar, Mas, enek-enek gak sing motif watu?" "Enek, tapi lengan pendek. Sik tak golek nih. Iki ukurannya podo wae. Tinggal iki tok." Coba Tur, sini ikut Mas." "Loh, Tutur dibeliin juga?" "Ya iyalah, kan kamu ikut kondangan sama Mas. Kamu gak punya kemeja batik kan?" "Gak punya Mas." "Ya sudah, ayo coba dulu, sini." Ya, keduanya pun masuk bersama di ruang ganti. Dan begitu masuk dan menutup tirai, Tutur terkejut saat Wangsit membuka kancing kemejanya satu persatu. "Mas, Tutur bisa buka sendiri." "Shh," ucap Wangsit, kini berhasil melepas kemeja Tutur, lalu membuka kancing kemeja batik dan membantu memakaikan kemeja itu ke Tutur. Jantung Tutur deg-degan saat Wangsit mengancingkan kemeja batik. Lalu begitu terpakai dengan rapi, Wangsit memutar tubuh Tutur menghadap ke cermin sembari merapikan kerah Tutur. "Wah, cakep bener adik Mas." "Bagus ya Mas, Tutur belum pernah memakai batik." "Kamu suka?" Suka Mas." "Cukup kan?"
Pas di badan kamu? Tanya Wangsit di belakang Tutur sembari mengelus kedua pundak Tutur. Iya mas, pas. Itu karena badan kamu bagus Tur, proporsional. Mungkin karena kamu sering ngangkat botoh. Ada roti sobeknya lagi. Hah? Tanya Tutur bingung. Lalu Wangsit kemudian melepas satu persatu kembali kancing ke meja Tutur. Tutur menatap Wangsit lewat cermin. Dan Wangsit yang kenotis itu tersenyum pada Tutur. Tutur merunduk malu hingga saat kancing ke meja batik itu terbuka. Ini loh, ada roti sobeknya. Seketika Tutur merinding saat telapak tangan Wangsit meraba perutnya dan mencubit roti sobeknya. Oh, ini namanya roti sobek. Iya, kan mirip sama roti sobek. Mas jadi iri deh. Perut mas agak buncit, padahal dulu badan mas bagus kayak kamu. Tapi semenjak ngewarung, makan terus, jarang olahraga. Jadi gini deh. Tapi masih bagus kok mas. Kalaupun mas gegendut, Tutur tetap sayang sama mas. Makasih ya Tur, udah sayang sama mas, ucap Wangsit sembari mengelus roti sobek Tutur. Tak mengapa tangan Wangsit merasa suka meraba perut Tutur yang bertekstur dan bergelombang itu. Dan dari cermin, Wangsit melihat tubuh Tutur tampak gelisah. Apalagi ketika kedua telapak tangan Wangsit kini mulai berjalan naik. Mata Tutur terpejam, dan begitu kedua telapak tangan itu hampir menyentuh puting teposnya. Kenapa Tur? Tanya Wangsit ketika berhasil melepas kemeja batik Tutur, dan mata Tutur pun seketika terbuka. Mas, mana kemejaku? Aku pakai sendiri. Ucap Tutur panik, buru-buru makai kemejanya sendiri yang membuat Wangsit tertawa sendiri. Wangsit jadi merasa tak enak, juga merasa berdosa karena mempermainkan hati Tutur. Tapi melihat ekspresi Tutur yang gelisah saat Wangsit menggodanya itu benar-benar candu. Tur, kenapa? Enggak apa-apa mas, Tutur kebelet pipis mas. Ya sudah, kita pulang. Iya mas. Ya, Tutur pun keluar ruangan ganti lebih dulu. Entah kenapa Wangsit heran mengapa Tutur selalu kebelet pipis di saat-saat tertentu, seperti saat pijat malam itu, saat mendengar Jenong dan Jeber bercinta, dan juga saat seperti ini. Atau jangan-jangan Tutur di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, Jeber baru saja memasak lontong. Namun untuk hari ini tak begitu banyak, karena warung akan tutup lebih awal, karena hendak kondangan ke mantan karyawan Wangsit. Dan Jeber sendiri yang baru selesai membleber kloso atau tikar itu, kini sedang menggoreng pisang dan juga bakwan. Dan baru saja Jeber menggoreng, sudah ada pembeli yang datang. Seorang petani yang membawa cangkul yang merupakan warga sekitar menghampiri Jeber. Ber, wis mateng gorengane. Niki tas yang goreng pak. Yo wis, gawekno kopi ireng biasa, gulane sithik wae. Nggih. Ra gawe getas to. Damel Pak, tapi Mas Wangsit dereng wangsul dugi pasar. Yo wis, aku ngenteni godho wae, ro bakwan. Nggih, niki kopine. Ya, Jeber pun kembali menggoreng gorengan. Dan saat sedang asik menggoreng, HP-nya berbunyi. Jenong mengirimkan pesan. Dan begitu Jeber membuka pesannya, kira-kira kalau pas markirin outfitnya kayak gini, apa reaksi pengunjung ya? Seketika Jeber menahan tawa, juga campur menahan horny, karena melihat Jenong yang membelakangi kamera dengan atasan memakai kaos, namun bagian bawahnya hanya memakai CD khusus boti, yang bagian belakangnya bolong dan menunjukkan belahan pantat dan pipi bokong yang menonjol. Jeber menelan ludah, sembari mengezoom layar HP-nya, memperhatikan pantat seksi kekasihnya yang beberapa menit yang lalu ia nikmati, dan sekarang bikin kepengen lagi. Kok lama balesnya, Ber? Jangan-jangan kamu lari ke kamar mandi, Coli. Pesan Jenong terkirim lagi yang membuat Jeber tertawa sampai Pak Petani itu heran memperhatikannya. Awas gosong, ndang dintas, malah mesam-mesem. Canom saiki penggaweane mesam-mesem. Emang Bapak pas muda dulu gak pernah mesem-mesem, Pak? Yo tahu, tapi kan gak kenemenan koyok cah saiki. Delok HP dilut mesem, delok HP dilut merengut. Lah kae enek cah gara-gara kakean mesem deloki HP, saiki cahe meneng ning prapatan dadi gendeng anyaran. Waduh, Pak, itu sih ODGJ. Gila karena cinta. Wes ndang dintas, aku selak macul iki.
Nggih pak, niki pak, ucap Jeber meletakkan HP-nya, lalu mengentas gorengan dan meletakkannya di atas wadah tampah bambu yang besar dan menyuguhkannya sehingga Pak Petani itu dapat mengambilnya sendiri. Jeber pun mematikan kompor, lalu jari Jeber pun mengetikkan sesuatu. Bagus banget CD-nya, menggoda, jadi pengen nyolok lagi, buruan ke parkir. Masih sepi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ntar sore kita nggak ketemu loh, aku kondangan. Halah, cuma bentar aja kok. Jangankan kondangan, kemarin seharian berantem sama kamu aja aku kangen. Ya udah, OTW. Tunggu. Apaan? Pakai CD lucumu itu ya, aku mau cobain. Cobain CD-nya. Cobain bokongmu lah, penasaran. Sensasinya nyocol kamu pakai CD itu pasti sedep. Gas. Wih, senyum-senyum Ber. Pak, sapa Wangsit pada Pak Tani saat baru datang bersama Tutur. Mas, beli sarapan apa? Ada ini, tak beliin sego pecel. Mas males bikin lodeh, soalnya nanggung, ntar tutup. Cuma rujak lontong aja. Nasinya berapa bungkus? Papat, bejenong toh, tenang. Mas bisa ngerti. Ah, syukurlah. Emang, bos paling pengertian dah. Mana dia? Pulang. Ini bentar lagi kesini. Wis tukaran. Aman mas, udah damai. Kelihatan tadi pagi. Tidurnya rapet banget. Hah, iya mas. Kalau gitu kan, mas lega liatnya. Nggak padu terus. Hah, mas kapan nyusul? Nyusul apa? Lambemu cuma mancing-mancing. Kamu udah bilang sama Jenong mau kondangan? Wes mas, tapi biasa wae. Ya terus gimana? Gulung-gulung neng lemah? Yo enggak, setidaknya gimana gitu responnya, arep tak tinggal. Halah, wong cedek wae, bengi yo muleh. Ya, tapi perjalanan aja 2 jam, bolak-balik 4 jam, tergantung cuaca. Bayangno, neng pelosok, lebih pelosok dari sini lewat kali. Belum kalau lagi banjir. Hus. Ya kalau pas banjir, ya pulang pagi. Ya makanya, dia biasa aja, gak ada khawatirnya gitu. Dah, inget, baru damai, masa perkara gini aja berantem lagi. Ntar giliran Jenong, dipek uang liyo, ngamuk. Iya mas. Nih, batikmu. Wih, susuan bos, akhirnya dibeliin juga. Mas gak beli? Belilah, Tutur juga mas beliin. Mana, coba lihat. Nih, set. Wih, kapelan. Makin curiga aja nih. Curiga apa? Kebetulan aja, motifnya batu, sama-sama kita suka. Kok seleranya sama? Apa sih? Kalau mau samaan, sini. Tak balikin ke toko, tak tukerin, biar kita samaan bertiga. Enggak, alay. Lagian kalau bertiga samaan, bukannya mau ke kondangan, malah kayak pegawai nasi padang. Udah bener ini. Thanks ya. Tur, kok diem aja? Kebelet ngeseng ah? Enggak mas, Tutur mau bleber klosot tapi udah mas yang bleber. Tur, kamu buatin mas kopi ya, kita sarapan bareng-bareng. Iya mas. Ber, iki yo duite. Oh, nggih pak, ucap Jeber. Suwun pak, ucap Wangsit. Ya, tak lama kemudian Jenong terlihat baru saja sampai di parkiran, lalu berjalan menuju warung Wangsit. Nah, itu Mas Jenong, ucap Tutur yang membuat Jeber tersenyum sembari memajang kopi rentengan. Sedangkan Wangsit yang sedang membuat kertas itu memperhatikan Jeber yang tersenyum menatap Jenong. Baru kali ini Wangsit melihat senyum Jeber yang belum pernah sebahagia ini. Wangsit tak tahu, selain senyum jatuh cinta, Jeber juga sedang senyum mesum, membayangkan CD yang dipakai Jenong saat ini. Dan begitu Jenong sampai, ada yang bisa dibantu nggak nih? Mumpung parkiran masih sepi, ucap Jenong sembari merangkul Jeber. Nong, sarapan dulu. Mas udah beli nasi pecel tuh. Wah, thanks mas. Berangkat jam berapa mas? Kondangan, ucap Jenong mengambil bakwan di tampah. Nanti, habis asar. Tur, Jenong buatin kopi. Iya mas, mas Jenong, kopi apa? Biasa, kopi susu. Mas Jeber, gak usah Tur. Mas gak ngopi dulu, mules. Iya mas. Apa? Apaan sih? Bentar aja, mumpung belum rame parkiran. Ayo, ucap Jeber manja. Ayo kemana Ber? Tanya Wangsit kepo. Ayo sarapan lah, mumpung sepi. Oh, kirain mau jalan berdua. Ora mas. Ini mas,
kopinya. Makasih ya, Tur. Ayo Nong, sarapan, dimakan nasi pecelnya. Bentar Mas, aku kencing dulu, ucap Jenong berlari ke toilet. Oh ya sudah. Mas Wangsit, getasnya mana? Ini masih goreng Mbak, bentar lagi jadi kok, mau nunggu? Ya udah, aku beli 20 biji, mau ada tamu soalnya, anterin aja ke rumah ya. Iya Mbak, ntar biar jeber yang tak suruh nganter, ucap Wangsit pada mbak-mbak yang rumahnya di seberang wisata. Ya wes. HP Jeber berbunyi, sebuah pesan masuk. Sini. Mas, tutur aja suruh nganter, aku kebelet ngising. Loh, Ber? Ya, Jeber tiba-tiba pamit ke kamar mandi yang membuat Wangsit heran. Wangsit mulai curiga, namun tak menunjukkannya pada tutur yang kini sedang menyiapkan sayur-sayuran untuk rujak lontong, seperti memotong kangkung, menata gedang klothok, dan lainnya. Mas, ini tempenya tak potongin ya. Nanti aja, biar Mas aja, lebih baik kita sarapan dulu. Nanti aja Mas, nunggu Mas Jeber sama Mas Jenong. Gak usah nunggu mereka. Hah? Maksud Mas, mereka masih lama. Tahu sendiri Jeber, kalau mandi aja lama, apalagi ngising. Tapi kan Mas Jenong cuma pipis, kok lama ya? Mungkin sama-sama kebelet, jadi masih gantian. Lebih baik kita sarapan duluan. Iya Mas. Bentar, Tutur siapin, ucap Tutur mengambil 2 bungkus nasi pecel dan 2 piring untuk keduanya. Lalu Tutur menyediakannya untuk Wangsit dan memberikannya pada Wangsit. Makasih ya. Sama-sama Mas. Ya, keduanya pun sarapan bersama. Dan ketika sedang sarapan bersama, Wangsit diam-diam mengambil HP-nya dan cekrek. Tutur terkejut saat Wangsit memfotonya tiba-tiba. Kenapa Mas? Gak apa-apa, pengen aja foto kamu. Cekrek, Wangsit kembali foto berdua, lalu menggugah pada status WA-nya. Hingga kemudian Mbak Tutut yang tak sengaja melihatnya itu meresponnya. Wena seketika Wangsit memvideo call Mbak Tutut. Assalamualaikum, ayo Mbak sarapan. Mbak Tutut. Tur, wah Mbak juga tadi beli pecel juga. Kamu gemukan ya Tur di sana, padahal belum sebulan. Iya Mbak, ikut Mas Wangsit. Tutur makan terus, sebentar-sebentar makan, sebentar-sebentar jajan. Duh, senangnya Mbak dengarnya. Makasih ya Wang. Kalau Tutur bikin masalah, nakal, atau kalau ada apa-apa jangan ditutupi, jangan dibelain. Kasih tahu Mbak. Aku nggak pernah bikin masalah kok Mbak, nggak pernah nakal. Tutur nggak nakal kok Mbak, tapi cuman. Seketika Tutur panik, apalagi ketika Wangsit tersenyum. Namun dengan tatapan yang mengintimidasi pada Tutur dan seolah mengerti maksud Wangsit, Tutur gemetaran. Cuman kenapa Wang? Cuman sempat ngilang kemarinan Mbak. Tutur nggak ngilang Mbak. Tutur cuma ikut ke rumah Mas Jenong. Siapa tuh Jenong? Jangan mau kalau diajak kalau nggak kenal. Guyon Mbak, ucap Wangsit yang tak tega melihat wajah Tutur merah. Ya wes, baik-baik ya di sana. Mbak mau nyuci baju dulu. Iya Mbak, jangan capek-capek biar kandungannya sehat. Adikku selamat. Amin, makasih ya Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika Tutur lega, menarik nafas dan menyerahkan HP Wangsit namun dengan tangan yang masih gemetar. Kenapa Tur? Mas, jangan bilangin Mbak Tutut kalau Tutur suka sama Mas. Tutur takut dimarahin. Emang kamu gak cerita sama mbakmu? Tutur gak berani Mas. Meskipun Mbak Tutut gak tahu karena kamu gak cerita sama dia, tapi Mbak Tutut tahu kalau kamu begitu sayang sama Mas. Tutur tersenyum. Benar kan? Iya Mas, tetapi Mas janji ya jangan kasih tahu dia. Aku takut kalau dijemput disuruh pulang lagi. Janji ya Mas, ucap Tutur menunjukkan jari kelingkingnya. Wangsit pun tersenyum dan mengangkat jari kelingkingnya. Mas janji, gak akan ada orang lain yang tahu, kecuali kita berdua, ucap Wangsit mengunci jari kelingkingnya di jari kelingking Tutur hingga kemudian, gak akan ada orang lain yang tahu, cuma kita berdua, terus kita apa? Ucap Jeber datang-datang mengagetkan keduanya. Selamat ya, akhirnya kalian nyusul jadian. Jujur, aku gak nyangka Mas, ucap Jenong yang salah paham itu membuat keduanya panik. Kalian jangan salah paham dulu. Siapa yang pacaran?
kita tuh tadi cuma apa? Udahlah Mas, jangan terlalu keras. Ntar ujung-ujungnya kayak aku. Ngaku aja Mas. Mas sudah mulai suka kan sama Tutur? Enggak. Sedek. Seketika Wangsit terlihat marah, lalu meletakkan piring nasinya yang belum habis, kemudian mengambil getas dan pergi mengantarkan getas ke pesanan Mbak tadi. Tutur seketika merunduk sedih menatap piringnya. Tur, jangan dimasukin hati ya. Maaf, kita bercanda. Ucap Jenong minta maaf dan duduk di sebelah kiri Tutur. Dan Tutur mengangguk disusul Jeber yang kini duduk di sebelah kanan Tutur, lalu berbisik lirih pada Tutur. Tur, tak kasih tahu. Kamu jangan nyesek dulu. Gara-gara Mas Wangsit marah. Kamu tahu nggak? Mas tuh justru mancing dia. Mancing apa Mas? Semakin dia marah dan gak terima, semakin menunjukkan dia ada rasa sama kamu. Ya cuma ketup gengsi gede aja. Kenapa Mas tahu? Karena Mas sudah pernah merasakannya. Seketika Tutur berhenti sesegukan. Apa benar Mas? Mas Jeber bohong. Tutur gak percaya. Percaya gak percaya? Ya wes, tapi itu yang Mas rasakan sebelumnya sama Jenong. Yuk sayang, kita sarapan di depan. Ucap Jeber membawa 2 piring nasi dan berjalan ke depan. Tur, ingat ucapanku kemarin sama kamu. Mas pernah bilang, kamu suka bosnya, Mas suka anak buahnya. Dan dengan kesabaran Mas yang udah hampir 4 tahun, sekarang anak buahnya sudah di genggaman tangan Mas. Dan sekarang giliran kamu menaklukkan bosnya. Semangat! Ucap Jenong mengelus Tutur, dan entah apa yang ada di pikiran Tutur. Yang jelas Tutur masih menatap piring nasinya dan mengaduk-aduk nasinya. Tur, Mas, seketika Tutur terkejut saat Wangsit sudah kembali. Kenapa belum habis makanannya? Tanya Wangsit yang ekspresinya sudah tak marah, bahkan sudah tersenyum kembali. Iya Mas, ini mau dihabisin. Mas sendiri kenapa nggak dihabisin? Mas marah sama Tutur ya? Hah, bukan marah sama Tutur. Mas marahin Jeber. Kenapa Mas marah? Kalau Mas marah, itu berarti benar yang diucapkan Mas tadi. Mas beneran gak suka sama Tutur. Padahal Mas Jeber bilang semakin Mas marah, semakin menunjukkan rasa yang tersimpan di hati Mas. Hanya saja rasa itu tertutup gengsi. Seketika Wangsit terdiam dan menatap Tutur, lalu duduk dan merangkulnya. Tur, Mas berkali-kali bilang sama Tutur, Mas juga gak capek-capek ngingetin, kita sama-sama laki-laki. Jangan dengarkan Jeber, jangan dengarkan orang lain, jangan ditiru yang salah. Dan jangan terbawa pengaruh yang buruk. Mas pengen Tutur harus bisa menahan dan Tutur juga harus bisa mengendalikan diri. Apa Tutur lupa? Gak ingat? Tutur ingat, tetapi Tutur masih berharap. Maaf Mas. Asal Tutur tahu, jujur, gak cuma Tutur yang harus bisa menahan dan mengendalikan diri, tapi Mas juga sama. Supaya Mas gak ikut terhanyut. Tapi kenyataannya, kenyataannya apa Mas? Mas Wang, kopi 3, teh anget, nasi lodeh 4. Maaf, nasi lodehnya off dulu hari ini, adanya rujak lontong. Oh ya wes gak apa-apa, tapi yang satu jangan pedes-pedes ya. Duduk di dekat posko Mas. Ini duitnya, pas. Oke. Tur, lupakan ucapan Mas tadi. Habiskan makananmu, dan setelah ini buatin kopi. Ucap Wangsit terdengar tegas dengan wajah datar. Tutur pun yang takut itu buru-buru menyelesaikan sarapannya. Jujur, Wangsit bukan marah. Wangsit masih bingung dengan perasaannya. Imannya naik turun. Sikapnya pun dalam menghadapi Tutur juga sama naik turun. Ada saatnya Wangsit tergoda, ada kalanya Wangsit sadar jika itu tidak benar. Ada rasa dalam hati ingin mengabaikannya. Namun ada kalanya muncul rasa tak tega. Ada saat memikirkan nasib masa depannya nanti, tapi ada kalanya Wangsit tak ingin kehilangan Tutur lagi. Rasa gundah hati membuat Wangsit bingung.
Sore hari kemudian, ya sore ini warung bersiap tutup dan di parkiran sendiri Jenong memperhatikan Jeber dan Tutur terlihat bersiap-siap. Jujur entah mengapa, meski hanya ditinggal sebentar, tapi Jenong tak mau kesepian. Ya, Jenong yang saat ini ditemani Aji itu berjalan menghampiri Jeber yang sedang menggulung kloso atau tikar. Ber, cepetan mandi, udah asar ini, Tutur aja udah siap, udah rapi, kamu malah pacaran, ntar aja dilanjut malam kalau udah pulang, ujar Wangsit pada keduanya. Matamu raketok mas, sopo sing pacaran? Jelas-jelas aku sing gulung kloso, durung nyapu, durung bakar sampah. Makanya cepetan. Biar aku aja yang nyapu sama bakar sampah, kamu siap-siap aja. Lah, kamu lagi sibuk, gak usah, apalagi makin sore makin rame. Ada Aji, santai, sini biar aku yang ngurus, biar cepat perginya dan cepat pulangnya. Aku gak mau ditinggal lama-lama soalnya, ngerti? Ya wis ah, Sun ya, aku mandi dulu. Ucap Jeber langsung berlari dan Mas Wangsit dari warung menunjukkan jempolnya. Suwonong, pokok ojo lali, nek oleh berkatane mas, beres. Ya, di warung sendiri Tutur bersiap dengan tasnya dan Wangsit menghampiri Tutur yang jujur. Sejak dari pagi tadi cenderung diam saja. Ya, Tutur takut Wangsit marah jika membahas urusan keduanya lagi. Itulah mengapa Tutur tak banyak bicara dan hanya bicara seperlunya saja. Tutur juga tak berani lagi bertanya atau menyinggung lagi masalah perasaannya pada Wangsit. Tutur tak sepandai Jenong yang dengan mudahnya mendapatkan Jeber. Sedangkan Jeber dan Wangsit sangat berbeda. Tutur mengira Wangsit lebih sulit jika Jeber mengetahui, lalu menolak dan akhirnya bisa menerima, lain lagi dengan Wangsit yang meski mengetahui dan menolak namun tetap menyuruhnya untuk tetap berada di jalan yang lurus. Tur, sudah. Kenapa banyak amat, Tur? Kayak mau minggat aja, tasnya dibawa. Emang kamu bawa apa aja? Mas kan cuma suruh bawa jaket aja, karena malam pasti dingin. Tanya Wangsit yang sudah tersenyum, namun Tutur masih tak berani menatap wajahnya. Udah jaketnya mas, Tutur bawa sabun muka, kalau mau cuci muka nanti mampir di masjid biar enak. Tutur juga bawa minyak urut sama batu. Ngapain dibawa batunya? Takut pegel di jalan kayak kemarin pas jemput Tutur. Ya sudah, mas ayo budal, teriak Jeber yang sudah rapi. Beh, cakep Ber. Iyalah, ayo budal. Jangan lupa bawa jaket Ber, soalnya di pelosok dingin. Tur, titip jaketku, muat gak tasmu? Soalnya bagasiku ada mantel. Cukup mas, sini. Nih. Ya sudah, ayo keluar kalian. Mas mau ngunci semua. Ber, tolong masukin getasnya ke jok motor mas. Siap bos. Ya, Tutur dan Jeber pun keluar menuju motor, sedangkan Wangsit mengunci warung. Dan begitu selesai, keduanya pun siap berangkat. Yuk, berangkat. Jangan lupa berdoa supaya sampai tujuan dan juga kembali selamat. Amin. Tur, pakai helmnya. Ya, Wangsit pun memakaikan helm Tutur. Tur, bonceng mas Wangsit, apa aku Tur? Jangan. Dia kalau naik motor ngawur. Cemburu, ucap Jeber menggoda. Namun Wangsit melotot. Namun Tutur memilih diam. Tur, pegangan. Iya mas. Ya, kedua motor pun jalan dan Wangsit berjalan lebih dulu dan mengklakson Jenong juga lainnya. Budal, hati-hati mas. Sedangkan Jeber berhenti menghampiri Jenong. Aku jalan dulu ya. Awas kamu selingkuh. Orah, kamu yang awas selingkuh. Kondangan banyak cewek. Budal sendiri, pulangnya bonceng cewek. Daripada bonceng boti, aku serius. Iya sayang. Cat ya. Pasti. Cium dong. Hah? Oh, malu ya? Karena banyak orang. Motor Jeber pun pergi usai mengecup bibir Jenong. Ya, bibir bukan pipi. Jenong terharu, padahal banyak orang di sekitarnya. Namun beruntung orang lain tak memperhatikan keduanya. Jenong pun makin yakin pada Jeber jika Jeber sungguh-sungguh berpacaran dengannya. Baru beberapa detik Jeber pergi, rasanya kangen lagi. Jenong tak sabar menunggu Jeber malam nanti. Singkat cerita, setelah setengah jam perjalanan, motor Wangsit dan Jeber sempat terpisah. Wangsit yang heran itu memutuskan untuk istirahat di perbatasan desa di pinggir sungai sebelum keduanya menyeberang. Tur, ada dagang es dawet tuh. Kita beli dulu ya. Mas haus juga. Sembari nunggu Jeber. Iya mas,
Apa Mas Jeber nyasar? Gak mungkin, Mas rasa dia masih ingat jalannya. Mas aja ingat. Emangnya Mas pernah ke rumah Mbak Winda? Iya, pernah sekali. Tahun lalu pas gunungnya erupsi. Mas nganterin dia pulang, ditemani Jeber. Tapi ya alhamdulillah rumahnya nggak begitu terdampak, hanya kena abunya saja. Oh, iya Mas. Bentar, Mas telepon Jeber. Halo, kamu di mana? Itu aku lihat kalian, ucap Jeber yang membuat Wangsit seketika menoleh dan motor Jeber pun sampai. Monyok, lelet tamat. Ngapain aja kamu? Sorry, tadi ada truk mogok. Ya wis, coba bencar-bencar. Iya Mas. Wih, seger nih. Beliin Mas, haus juga. Ini juga mau beli. Pak, 3 ya. Oh ya. Halo sayang. Seketika Jeber muncul sendiri dan video callan sama Jenong. Dan Wasit yang melihatnya pun sampai geleng-geleng. Sedangkan Tutur berusaha mungkin tetap diam jika tak ditanya oleh Wangsit. Tutur yang boring itu mengambil tisu dari dalam tasnya lalu menuangkan minyak kayu putih di tisunya dan menghirupnya. Tur, iya Mas. Kamu kenapa diam aja dari tadi? Enggak apa-apa Mas. Kamu masuk angin? Enggak Mas. Tutur suka aja menghirup minyak kayu putih atau minyak telon. Kayak bayi aja. Dawetnya 3? Iya Pak. Ber, panggil Wangsit pada Jeber dan Jeber pun mengambil dawetnya. Lalu lanjut video callan. Dan ketika Wangsit dan Tutur menikmati es dawetnya, HP Wangsit berbunyi, tanda pesan masuk. Dan ternyata dari Tika. Bagi dong Tur, pecelnya, ucap Tika yang ternyata membalas foto Wangsit dan Tutur pagi tadi. Dan Wangsit iseng usil mencoba mengecat Tika. Lagi ngapain Tik? Ini Tutur apa Mas Wangsit? Tutur. Seketika Tika memvideo callnya, namun Wangsit merejeknya. Kamu sibuk ya di warung? Enggak kok, ini lagi di jalan mau kondangan. Lagi berhenti di dekat jembatan beli dawet. Maaf, jangan telepon, mau berangkat. Mana lihat? Seketika Wangsit mengarahkan kamera pada Tutur. Tur, coba kamu fotoin Mas. Maksud Mas, kita foto berdua. Kamu yang pegang kamera. Iya Mas, ucap Tutur tersenyum dan tak curiga. Cekrek. Habisin dawetnya, habis ini kita lanjut. Atau mau nambah? Cukup Mas. Ya sudah, ucap Wangsit sembari mengirimkan foto keduanya. Wih, gantengnya pakai baju batik. Mas Wangsitnya yang ganteng. Kamu. Kalau Mas Wangsit, ya ganteng, tapi lebih ganteng kamu. Tapi cewek-cewek banyak yang naksir Mas Wangsit daripada aku. Aku kan idiot, jadi gak ada cewek yang mau sama aku. Aku gak naksir Mas Wangsit, aku maunya sama kamu. Seketika Wangsit shock antara kecewa dan senang. Kecewa cewek yang ia taksir tak menyukainya. Kedua senang karena ternyata ada cewek yang mau sama Tutur. Ya meski kalau dipikir-pikir gak masuk akal. Cewek secantik dia mau sama Tutur. Tapi jika diingat pertemuan keduanya sebelumnya, saat Tika yang menemukan Tutur ketika hilang, Tika terlihat anak yang baik. Kalau tidak, pasti dia tak mau mengantarkan Tutur ke warung. Itulah kenapa ada rasa senang dalam diri Wangsit. Wangsit justru mendukung jika sampai beneran agar Tutur belajar mencintai sesuai kodrat, dan harusnya Tutur beruntung mendapatkan cewek seperti Tika. Ya, Wangsit pun harus legowo dan menerima, mungkin belum ketemu jodohnya. Wangsit pun sabar. Tur, Ber, ayo lanjut, keburu gelap. Nanti setelah lewat jembatan, kita mampir ke masjid dulu sholat maghrib. Siap bos. Ya, singkat cerita, ketiganya pun melewati jembatan. Dan setelah berjalan 10 menitan, akhirnya sampai di sebuah masjid di sebuah perkampungan kecil. Keduanya pun maghriban dulu. Setelah selesai pun ketiganya lanjut. Namun saat di jalan, keduanya sempat menyasar karena jalanan gelap dan mulai sepi. Bahkan kendaraan juga jarang yang lewat. Lampu penerangan jalan terbatas. Mas, piye iki? Kuburan? Waduh, iya. Mas, takut, ucap Tutur memeluk Wangsit. Tenang Tur, berdoa, baca-baca. Mas, aku ya wedi. Tenang. Itu ada 2 arah. Perasaan tadi kayak lewat sini deh Mas. Iya ya. Curiga aku Mas. Curiga. Hus, jangan pikiran macam-macam. Berdoa dalam hati dan ikuti Mas. Ya, motor Wangsit pun kembali berjalan dan lanjut melewati jalan yang sebelumnya sudah dilewati tadi. Hingga kemudian dari jauh
terlihat sorot lampu motor yang berjalan menghampiri motor Wangsit dan Jeber. "Pak, nuwun sewu, badhe tanglet." Ya, Wangsit pun menyetop bapak-bapak tadi, lalu menanyakan jalan sebuah desa. Dan setelah bapak itu pergi, Wangsit pun kembali jalan. "Mas, yakin jalannya?" "Yakin." Nah, itu mulai kelihatan banyak rumah-rumah warga. "Wah, iya, fix kita nyasar." "Iya, salah jalan. Kamu yang salah jalan tadi pas kamu duluan. Harusnya setelah masjid tadi ke kanan, kamu ke kiri. Makanya naik motor jangan sambil video callan. Bucin amat." "Iya mas." "Hehe. Loh Tur, kamu ngantuk?" tanya Jeber saat melihat Tutur memeluk rapat Wangsit sembari matanya terpejam. Enggak mas, Tutur takut." "Buka matamu, udah terang." "Tur, bangun, udah sampai. Tuh, dengar suara sound system." "Oh iya." "Wih, ada dangdutan, asik," ucap Jeber semangat. "Nyawer Ber, nyawer, sekali-kali hiburan." "Yoi mas, untung aja gak bawa jenong, kalau tahu pasti ngambek." Bukannya dia cemburunya sama cowok. Kata siapa? Cewek juga mas, padahal jelas-jelas aku gak laku. "Yuk Tur, turun." Iya mas." Ya, ketiganya pun berjalan masuk dan mengisi buku tamu undangan. Kemudian Wangsit, Jeber, dan Tutur menghampiri pengantin. "Mas Wangsit." "Alhamdulillah, mas ikut seneng. Nih, ke tasmu." "Ya ampun, beneran, makasih ya." "Win, ditunggu-tunggu aku sendirian capek sendiri, taunya kawin. Selamat yo." "Makasih ya. Ini pasti Tutur." Iya mbak, Tutur yang bantuin Mas Wangsit gantiin Mbak Windah. Semoga betah ya Tur." Iya mbak." "Win, aku lapar. Silakan." Ya, Tutur, Jeber, dan Wangsit pun menuju prasmanan. Namun saat mengantri, ada biduan yang sedang bernyanyi. Beberapa undangan ada yang ikut berjoget, dan beberapa juga ada yang menyawer. "Mas, sikat!" ucap Jeber bergoyang, lalu berjalan menghampiri biduan diikuti Wangsit. Keduanya merogoh saku masing-masing, dan Jeber menyawer dengan lembaran 50 ribuan, sedangkan Wangsit menyawer 100 ribuan. Saking hebohnya, sampai Jeber dan Wangsit lupa pada Tutur. Tutur hanya diam dan berdiri mematung, melihat keduanya. Jujur, Tutur tak suka melihatnya, meski hanya bercanda. Namun Tutur tak bisa apa-apa, dan saat Tutur memperhatikan Wangsit, "Kok gak ikut joget Tur?" Seketika Tutur terkejut saat ada orang asing yang tak dikenal tiba-tiba ada di sampingnya dan tahu namanya. Mas siapa? Kok tahu aku?" "Cuma niruin mereka aja pas manggil-manggil kamu saat di warung." Tutur bingung. "Kenalin, Cimo." "Oh iya Mas Cimo. Aku tetangganya Windah. Rumahku di belakang Windah. Dulu aku sering main ke warung pas Windah masih kerja. Dan pas beberapa hari yang lalu mengantar barang, aku mampir ke warung sama teman. Dan gak sengaja lihat kamu. Kamu yang mengantarkan kopi mas malah." Ucap cowok bernama Cimo itu tiba-tiba merangkul pundak yang membuat Tutur takut. Tutur lupa mas." "Tur? Siapa? Aduh lupa." Ucap Wangsit menarik Tutur sampai Cimo melepas rangkulan pundaknya. "Cimo mas." "Ah iya, lama gak kelihatan." "Kok lama? Gak main ke warung?" "Kesana kok beberapa hari yang lalu diajak temen. Ngopi malah, cuma mas lagi rame sibuk. Dan yang mesen pas temanku." "Oh, sibuk rewang nih. Ya namanya di kampung." "Mas, ayo mangan, luwe aku." Ucap Jeber kelaparan habis nyawer. "Oh, monggo mas, langsung masuk aja." Ya, Cimo mengarahkan ketiganya ke tempat hidangan prasmanan. Dan setelah ketiganya mengambil makanan dan minuman, ketiganya pun mencari tempat duduk. Wangsit dan Tutur duduk bersama, sedangkan Jeber duduk terpisah ke tempat yang lebih sepi karena hendak video callan dengan Jenong. Dan saat Tutur dan Wangsit menikmati hidangan, seorang biduan yang baru saja selesai menyanyi dan bergoyang bersama Wangsit tadi, kini menghampiri Wangsit dan membawa makanannya. "Kosong mas." "Oh, kosong. Silakan." "Makasih. Asli mana mbak?" "Asli deket-deket sini aja." "Udah nikah?" "Belum mas."
Lagi-lagi Tutur mendengar percakapan Wangsit yang jujur membuatnya cemburu. Apalagi Wangsit meminta nomornya dan keduanya asik ngobrol sendiri, mengabaikan Tutur. Tutur mencari Jeber, namun ia tak sengaja melihat Cimo yang tersenyum pada Tutur sembari membantu menerima tamu. Tutur tersenyum merunduk dan begitu menemukan Jeber dan Tutur hendak beranjak, seketika Tutur terkejut saat Wangsit merangkul dan menahan pundaknya. Namun sembari masih asik mengobrol dengan sang biduan, mata dan mulut Wangsit memang tertuju pada sang biduan. Namun tangan kanannya menahan pundak Tutur kuat-kuat, seolah paham jika Tutur hendak pergi, dan Wangsit menahannya. Hingga kemudian tiba-tiba suara warga dari luar acara ricuh. "Woi, cilik no sound sistemnya!" teriak warga, lalu beberapa warga lain membawa kentongan dan berlari ke sana kemari. "Woi, persiapan ngungsi. Banyune kate teko. Ayo cepet-cepet." "Mas, ada apa?" "Tur, taruh piringmu." "Ber." Di rumah Jenong. Belum selesai video callan dengan Jeber, Jenong yang mules itu pergi BAB sekaligus mandi karena Jeber sebentar lagi pulang dan berniat menginap di rumahnya. Jenong tak sabar menunggu kekasihnya pulang. Ya, Jenong yang selesai itu kini keluar kamar mandi dan begitu melewati Simbah yang sedang menonton TV. Pemirsa, banjir kembali menghantam dusun. Jenong seketika berlari kembali menghubungi Jeber, namun tak diangkat-angkat. Jenong juga mencoba menghubungi Wangsit, namun sama, tak bisa. "Nong, Mas Wangsit piye? Aku tas entuk kabar, banjir lahar, jembatannya pedot, bahkan enek warga yang hilang."